Waktu terus berjalan hingga tidak terasa aku sudah hidup tanpa suami selama 2 bulan ini. Semua aku jalani dengan rasa sukacita. Aku pun mulai melupakan sakit hati yang dulu dan menggantinya dengan kepercayaan diri. Percaya jika di depan nanti Allah sudah menyiapkan seseorang yang lebih baik untukku. Insya Allah. 10 kilo neng, sudah siap untuk diangkut. Terima kasih mang. Aku berseru seraya segera menghampiri sepeda motor yang di belakangnya sudah ada 10 kilo ikan segar untuk aku kirimkan ke restoran Yusuf. Alhamdulillah semakin hari restoran itu semakin laris manis. Otomatis pengiriman ikan dariku pun semakin meningkat. Aku naik ke atas motor lalu berangkat untuk segera sampai di restoran Yusuf. Matahari belum terbit tapi kakiku sudah melangkah keluar dari rumah, mengais rezeki dengan berjualan ikan segar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, rajin amat neng, jam segini dah sampai. Yusuf keluar dari dalam rumah yang terletak persis di samping restoran. Ia membawa ember besar untuk menyimpan ikan yang aku bawa. Bukannya Pak Bos yang minta, katanya harus pagi sekali, ujarku membuka ikatan tutup styrofoam box di atas motor. Iya sih, tapi kasihan juga ya, lihat cewek hari masih gelap bawa ikan lagi. Duh, jadi apa? Jadi bau anyir gitu, ucapku. Yusuf tergelak seraya memindahkan ikan ke dalam ember yang ia bawa. Biarin bau, yang penting duitnya wangi, lanjutku lagi seraya ikut tertawa. Iya deh, kalau soal duit perempuan lebih paham, ujar Yusuf seraya memberikan uang padaku. Udah semua ya, makasih. Yusuf mengangguk. Kalau gitu aku langsung pulang ya, ujarku lagi. Buru-buru amat Rin, ngopi dulu lah, masih pagi ini. Aku emang lagi buru-buru. Hari ini harus ke kantor pengadilan, mau ketuk palu. Aku naik ke atas motor dan menstarter motor metikku. Oh, sudah putusan. Selamat ya atas status barunya. Aku mencepikkan bibir mendengar ucapan Yusuf. Mengenaskan. Di usia 27 tahun, aku sudah resmi menjanda. Janda kembang, menurut orang-orang. Aku pamit ya, Assalamualaikum. Kumsalam. Hati-hati Rin. Siap, ujarku segera berlalu. Sampai di rumah, aku langsung masak untuk sarapan hari ini. Kemudian mandi dan beristirahat sebentar sebelum berangkat ke pengadilan. Alhamdulillah, sidang perceraianku dipermudah. Karena tak ada perlawanan dari Mas Andri, sidang pun jadi bisa selesai lebih cepat. Dia menyerahkan semuanya padaku dan hanya pasrah dengan keputusan sidang. Tak ada drama rebutan harta gono gini dan tak ada drama berebut hak asuh anak. Karena kita tak memiliki keturunan dari pernikahan itu. Aku dan Mas Andri sepakat memilih berpisah secara baik-baik di depan hukum, tapi saling simpan dendam di luar pengadilan. Pukul 8, aku dan Apa pergi ke kantor pengadilan agama. Hanya beberapa jam di sana, kita pun pulang dengan hasil yang kita inginkan. Hari ini, aku resmi berpisah secara hukum negara. Ingat ya Rin, kamu harus bisa menjaga dirimu sendiri. Jaga ucapan, penampilan, dan perilakumu, tutur Abah saat kita keluar dari pintu gerbang pengadilan agama. Aku mengangguk, lalu kemudian naik ke atas motor dan pergi meninggalkan tempat itu. Aku berdoa dalam hati, kalau aku tidak ingin menginjakkan kakiku ke tempat itu lagi dengan kasus yang sama. Ini kali pertama dan terakhir bagiku datang ke pengadilan agama untuk mengurus perceraian. Tidak ingin terulang kembali.
Saat Abah fokus berkendara, aku tengah fokus pada ponsel di tangan. Aku menghubungi seseorang untuk memastikan jika apa yang aku inginkan sudah sesuai yang direncanakan. Aku tersenyum saat orang di seberang sana mengirimkan gambar ke ponselku. Aduh, aku kaget saat Abah berhenti dan menepi. Bentarin, ada telepon. Abah mengambil ponsel dari saku celana hitamnya, lalu menempelkannya ke telinga. Ada apa? Ucap Abah. Aku hanya mendengarkan kata-kata Abah tanpa bisa mengetahui siapa yang menghubungi pria kesayanganku ini. Iya, aku ke sana sekarang, pungkasnya. Lalu mematikan sambungan telepon. Kenapa, Abah? Aku bertanya saat Abah mulai melanjutkan perjalanan. Kita ke pelabuhan dulu ya, Rin. Ada masalah di sana. Aku hanya tersenyum. Aku paham apa yang menjadi masalah untuk Abah. Sampai di pelabuhan, orang-orang sekitar sana sudah berkumpul mengelilingi perahu yang baru saja tiba. Aku dan Abah turun dari motor. Saat Abah mendekati perahu yang bertuliskan Agung Jaya, aku lebih memilih berdiri di tempat untuk menyaksikan apa yang akan Abah lakukan. Siapa yang mengirimkan ini? Tanya Abah seraya menepuk perahu yang masih wangi cat warna. Anak buah Kang Mahmud yang bawa, Gung. Kang Diki menjawab. Aku tidak memesan perahu, Dik. Mana ada duit aku buat beli perahu baru. Yang kemarin saja masih nego, belum laku dijual, ucap Abah terlihat bingung. Tapi dari nama perahunya itu nama kamu, Gung. Mana orang yang ngirimnya? Abah celingukan mencari mobil yang mengantar perahu. Sudah pulang. Mereka hanya mengantarkan perahu ini dan langsung pulang setelah mengatakan kalau ini perahu pesanan Abah Agung. Abah membuka helm yang masih melekat di kepalanya. Ia mengacak rambut putihnya dengan kasar. Aku masih diam di tempat, melihat Abah yang sedang kebingungan. Sesekali ia memegang ponsel dan menempelkannya ke telinga. Lalu kembali ia masukkan ke dalam saku celana saat panggilannya tidak direspon oleh seseorang di seberang sana. Kemarin aku bertemu secara diam-diam dengan Pak Mahmud untuk melunasi sisa pembayaran perahu yang aku pesan. Bahkan Pak Mahmud sempat meminta maaf karena perahu yang aku pesan mengalami keterlambatan dalam pembuatannya. Katanya anak buah yang biasa membantunya jatuh sakit. Gimana ini? Kang Mahmud tidak bisa dihubungi. Sedangkan di sini aku kebingungan dengan adanya perahu ini, ujar Abah lagi. Kini ia berjongkok di samping perahu. Sesekali ia mengusap wajahnya yang sudah berkeriput, namun masih terlihat tampan dan gagah. Kamu pernah ngomong butuh perahu sama dia gak? Mungkin gak kalau Kang Mahmud sengaja ngutangin perahu padamu? Ah, mana mungkin. Seumur hidupku jadi nelayan, belum pernah dia ngutangin perahu. Emangnya harga perahu semurah harga ikan asin? Tutur Abah membuatku ingin tertawa. Wajahnya yang tengah bingung dan kesal membuatku ingin tertawa lebar. Bagaimana tidak, kulit Abah yang gelap menjadi semakin gelap saat kilatan kebingungan dan rasa marah yang menyatu. Tidak ingin Abah jatuh pingsan karena kebingungan, aku pun menghampiri Abah yang berjongkok. Aku membawa selembar kertas dan memberikannya pada Abah. Bah, Arin tadi nemu ini di pasir. Sepertinya penting. Apa Abah mau baca? Jangan bercanda Arini. Abah sedang pusing ini. Dari mana aku harus membayar perahu ini? Ini perahu tidak murah. Kisaran harganya tidak akan jauh dari 3-40-an ini. Abah mengabaikan kertas nota pembayaran di tanganku. Ia lebih memilih menunduk seraya mengacak rambutnya lagi. Lihat dulu Abah, kataku,
memaksa tangan Abah untuk mengambil kertas itu. Meski terpaksa, Abah mengambil dan melihat kertas itu. Raut wajah Abah seketika berubah. Ia menatapku dan kertas itu secara bergantian. Allahu Akbar, Abah berseru seraya mengusap wajah. Kang Diki yang berada di sebelah Abah penasaran, dan ia pun ikut melihat nota itu. Jadi, Neng Arin yang membelinya? Aku mengangguk menjawab pertanyaan Kang Diki. Apa-apa tidak mau memeluk Arin? Apa-apa tidak senang dengan apa yang Arin berikan, kataku. Mata Abah berkaca-kaca. Detik kemudian, ia menarik tubuhku ke dalam pelukan hangat seorang ayah. Orang-orang yang menyaksikan kebingungan Abah tadi kini bergumam bersahutan, mengucapkan kelegaan mereka. Abah melepaskan pelukanku, lalu ia menggendong tubuhku dan membawanya masuk ke dalam perahu baru itu. Kang, come on, kita uji coba perahu barunya. Apa? Uji coba ke laut lepas? Tidak, aku tidak mau ikut. Aku takut. Orang-orang mulai mendorong perahu hingga semakin mendekati bibir pantai. Kini perahu yang sudah menyentuh air laut dan aku semakin histeris karenanya. Aku mau muntah. Bersambung.